akan segala sesuatu. Dan minggu ini ke gereja yuk. Natal masih 5 bulan lagi kan? Ya aku tahu. Maksudku, aku kangen ke gereja. Aku mau ibadah. Boleh. Kalian boleh menceritakan latar belakang kehidupan kalian masing-masing sehingga saya bisa mengarahkan nanti ke depan pernikahan kalian seperti apa. Julian lebih dulu mungkin? Iya kok. Cerita Julian, jangan iya. Sorry, saya gugup kok. Santai aja. Buat dirimu nyaman pokoknya. Saya dulu deh kok. Mari yang mau duluan. Oke deh, Iya. Silahkan kalau gitu. Kalau saya tuh dari kecil saya udah di Jakarta dan saya tinggal sama om tante saya kok. Saya juga ke gereja sama mereka sih. Cuma karena keluarga saya memang nggak mensupport saya secara keuangan, akhirnya saya memutuskan untuk cari part time di sana sini. Karena memang om sama tante saya juga bukan orang mampu. Nah, karena part time saya ini menyita banyak waktu saya, khususnya di hari Minggu. Jadinya ya seringkali saya nggak datang ibadah. Makanya di gereja lama saya tuh saya mengalami konflik. Karena orang-orang di gereja lama saya bilang kalau saya tuh jauh dari Tuhan. Karena saya takut dikatain terus sama mereka dan saya nggak kuat. Jadinya saya mutusin untuk keluar dari gereja saat itu. Dan saya pikir kalau misalkan mereka ngomongin saya terus juga nggak bagus dampaknya buat om sama tante saya gitu. Thank you buat keterbukaanmu ya. Sampai hari ini kamu masih support kamu secara finansial, secara pribadi, Mari? Iya kok. Jadi aku udah punya usaha online gitu sih. Ya jual kecil-kecilan lah. Cuma ya uangnya udah bisa ditabung dan bisa dikirim buat orang tua. Widih, berbakti dong kamu sama orang tua. Pasti orang tuamu bangga sekali ya sama kamu ya, Maria. Saya nggak yakin sih kok. Soalnya orang tua saya tuh tipenya bukan yang bangga atas prestasi anak-anaknya kok. Oh, itu yang kamu rasakan. Tapi saya pikir-pikir sih orang tua biasanya walaupun mungkin mereka tidak berbicara, mungkin mereka tidak appreciate apa yang anak-anaknya lakukan, tapi saya yakin kok jauh di dalam hatinya diam-diam mereka itu pasti bangga dengan anaknya. Gitu. Giliran saya kok. Maria, udah ceritanya. Oke kalau gitu Julian kalau mau cerita silakan. Saya ini yatim piatu sudah Oke. Sekarang next question ya. Tentunya kalian pernah dong yang namanya bertengkar. Nah biasanya di dalam hal-hal apa kalian itu bertengkar? Dan kemudian pada saat pertengkaran terjadi, bagaimana sih solusi yang kalian kerjakan untuk bisa menyelesaikannya? Apakah kalian bisa share, boleh menceritakan untuk masalah ini? Apakah kalian nggak nyaman untuk hal ini? Kalau kalian nggak rasa nggak nyaman ya oke. Tapi kalau memang kalian bisa cerita itu mungkin better ya, lebih baik untuk kita sama-sama bisa mengarahkan nanti pernikahan kalian bisa lebih baik dan bisa memuliakan nama Tuhan sih. Saya bingung sih kok mau ceritanya dari mana. Mungkin dari kejadian yang baru kejadian ini kali ya. Jadi pada suatu waktu saya tuh mau melakukan transaksi dengan seorang klien. Dan karena saat itu Julian tuh lagi sibuk banget. Akhirnya teman kami yang namanya Dennis ini inisiatif untuk nganterin saya. Nah, akhirnya waktu itu ya udah saya pergi deh sama Dennis untuk ketemu klien dan kami melakukan transaksi. Cuma saat itu saya lupa cerita sama Julian kalau saya tuh pergi sama Dennis. Ya dari situ Julian tuh tahu. Akhirnya Julian marah besar. Ya kami ribut deh saat itu. Ketika Julian udah emosi tuh emosinya udah gak bisa dikontrol kok. Dan
ujung-ujungnya pasti ke kekerasan fisik. Dan saya lah jadi korbannya gitu. Dan kalau misalkan dia udah emosi itu, ya dia jarang banget minta maaf duluan. Pasti saya yang minta maaf dulu. Cuma belakangan ini, setelah kami udah mulai bergereja, saya udah melihat dia berubah sih. Contohnya, ya dia akan peluk saya ketika saya nangis, dan saya anggap itu sebagai permintaan maaf dia ke saya. Nah, transaksi yang Maria maksud ini, kami menjual narkoba kok. Dan kami pun sudah melakukan hubungan di luar nikah dan tinggal di satu apartemen. Awalnya sih Maria tidak mau, tetapi karena saya terus memaksa dan saya tahu dia orang yang mudah luluh, ya begitulah kok. Apakah sebelum bertemu dengan saya, kalian sudah menceritakan hal ini kepada orang lain? Udah kok, ke beberapa teman di luar gereja. Mar, gereja gak kayak yang kamu ceritain deh. Corona tuh lama banget loh. Ya pada dasarnya nggak semua orang ngejudge kan. Aku sendiri nggak nyangka sebenarnya. Tapi apa benar orang seperti Koroni masih ada? Orang yang dengan tulus mau membantu dan nggak menjudge kita. Sejujurnya, Mar, aku ragu. Mar, Hah? Apa-apa? soal Arga sama Aleta, kalau kita cerita juga ke mereka gimana? Kan mereka orangnya juga support kita banget. Aleta care sih orangnya. Ya udah, aku kontak Selma ya. Ya intinya kita jatuh di lubang yang sama. Dan ya kita nggak tahu gimana cara keluarnya. Makanya kita butuh orang lain. Thank you ya, kalian udah mau cerita ke kita. Pokoknya gua sama Arga bakal cari cara buat bantuin kalian. Tapi sorry nih, kayaknya gue mesti pulang. Besok mau berangkat, gue mesti packing. Nah, sementara itu gimana kalau kalian renungin dulu tuh ayat yang dari Koroni kemarin. Thank you ya kalian. Halo, Tak, gimana? Udah nyampe? By the way, Mar, gue pengen ngomong sama lu nih. Tapi gue minta jangan ada Julia di sana, bisa nggak? Oke. Bentar ya. Kian, aku keluar dulu ya. Oke. Ada apa, Tak? Gini, Mar, gue mau bahas soal apa yang lu cerita ke kita waktu itu. Gue mau mulai sekarang lu hubungin gue ya setiap kali lu berantem sama Julian. Sejujurnya sih, gue gak setuju kalau lu lanjutin hubungan lu sama Julian. Tapi gue tahu sih, ini kan hubungan kalian dan gue gak berhak buat ikut campur. Tapi Mar, coba deh, lu buka mata lu lebar-lebar. Emang lu mau hidup seumur hidup sama orang kayak Julian? Gue sih masih gak bisa terima ya kalau lu diperlakukan kasar gitu sama Julian. Thank you ya, Tak. Hah? Ya, dia memang orang yang kasar. Gimana enggak coba? Dari kecil, dia tuh udah survive untuk jalanin hidup dia sendirian. Dan di masa-masa kayak gitu, gak ada satu orang pun yang ngasih tahu dia, bahkan ngajarin dia gimana caranya untuk berbuat yang benar. Julian tuh punya loh sisi yang orang lain tuh gak lihat. Contohnya, dia tuh akan support orang-orang yang dia sayang dengan segala cara. Nah, sampai saat ini cuma gua yang lihat sisi Julian yang kayak gitu. Makanya gue tuh mau ajak orang lain untuk bisa lihat sisi Julian yang kayak gitu juga. Sorry, I feel sorry for him. Tapi tetap gue gak setuju kalau lu lanjutin hubungan lu sama Julian yang punya sifat kasar itu. Apa untungnya sih? Ya itu realita. Dan gue gak bisa menyanggah sih. Cuma poin gue tuh mau ngajak orang-orang lain untuk bisa kasih kesempatan buat Julian.
Beribu-ribu kali dikasih kesempatan sama Tuhan, dan gue pengen Julian juga ngerasain hal yang sama. Lu selalu bikin gue speechless sih, Mar. Yaudah deh, nanti tunggu gue balik, kita ketemu lagi ya buat cerita. Take care ya, Mar. Oke, Tak. Thank you ya. You too. Kok diem aja lu? Jadi bener omongan orang-orang tentang kalian berdua, hah? Yan! Yan, stop Yan! Mereka tuh udah ngerendahin kita. Kamu gak denger apa yang mereka bilang? Iya, tapi stop. Udah cukup. Yan! Yan! Heh, Mar, lu urus tuh cowok lu. Kalau perlu lu rantain, lu kandangin sekalian. Ceweknya pasti diguna-guna tuh. Apa kata orang-orang kalau gereja kita jemaatnya kayak mereka? Dasar orang berdosa. Mending kalian cepetan sadar dan bertobat deh. Halo, perkenalkan, nama saya Maria. Tujuan kami datang ke gereja ini adalah untuk mencari tempat pulang dan orang-orang yang dapat membantu kami pulih. Apakah kalian orang-orang tidak berdosa? Boleh, tunjukkan caranya agar kami bisa seperti kalian. Sehingga kami layak berada di gereja ini. Lancang lu ya. Lu bangga jadi orang berdosa. Gila ya. Mau cowoknya, mau ceweknya, sama aja. Kalian pikir kami nggak tahu kalau kami orang berdosa? Pernah nggak terpikir kalau tujuan kami ke gereja itu untuk minta pertolongan? Tapi sampai saat ini, yang kami terima itu cuma ejekan. Lalu apa gunanya kalian sebagai gereja? Bahkan, orang-orang di klub malam lebih bisa menerima kami dibanding kalian. Dan apa alasan kami masih ke gereja? Itu karena kami merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Bahkan dalam kehidupan kami yang berdosa, Tuhan terus menunjukkan kasih-Nya bagi kami. Dan ketika kami dapat kembali mencari Tuhan, itu merupakan bukti bahwa Tuhan masih menunjukkan jalannya buat kami. Dan Tuhan selalu ada buat kami. Dan gak cuma Tuhan. Bahkan ketika saya kehilangan tujuan dalam hidup saya, Julian ada bersama dengan saya. Tuhan udah stay buat saya. Julian juga stay. Apakah kalian bisa?